lampu mobil udah terlalu sering dijemur siang hari, teman-teman. Ini terlihat mulai ada ya seperti jamur ya. Ini kerak-kerak air seperti itu. Terjadi jamur, kerak air seperti itu. Kita harus bersihkan ini. Bersihkan ini sebelum dia menumpuk banyak. Ya, kita lihat dulu. Kalau di bagian bawah nggak banyak ya. Ya, karena memang di bagian bawah ini airnya cenderung akan turun. Tapi kalau yang di bagian atas ini nih, terutama kalau ada kotoran debu di sini, tambah air hujan, tambah panas, seperti itu akan menjadi kerak air ya. Nah, kerak air ini supaya tidak terlalu banyak numpuk, maka mobil itu harus dilap setiap hari. Jadi kalau saya memang pagi sore mobil selalu saya lap ya. Dan selalu saya cek kondisinya apakah ada terjadi penumpukan kerak air di sini, teman-teman. Nah, cara paling mudah untuk membersihkan kerak air yang pertama adalah memang usahakan mobil harus lampu dalam kondisi bersih selalu ya. Bersih itu artinya ya memang bersih dari pengendapan ya, teman-teman. Terutama itu karena ini apa istilahnya kotoran, debu, kemudian kotoran burung atau apa yang nempel di sini, garam-garam yang nempel di sini, kena air, kena panas, dia numpuk 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis seperti itu. Kalau nggak kita rutin bersihkan, maka lapisan itu akan numpuk. Kalau sudah cukup lama numpuk, yang saya lakukan adalah saya menggunakan kompon, teman-teman. Ini yang saya gunakan adalah heavy cut kompon. Ini dari Menjerna. Ini heavy cut kompon 400 dengan di sini adalah dengan kekuatan cut itu adalah ini kekuatan sekitar 80%. Atau ini kompon dengan kekuatan tinggi, teman-teman. Karena ini kalau kita lihat ini porsinya adalah 8/10, artinya kekuatan potongnya dia sangat tinggi ya, termasuk sangat tinggi. Kemudian tingkat glossnya juga termasuk sangat tinggi karena di level 8/10. Nah, saya biasa gunakan ini. Saya akan kocok dulu seperti ini. Ya. Kemudian saya akan berikan ke 3 tip aja atau 1 tip juga nggak apa-apa ke sini. Ya, cukup aja segini karena bidang yang kita kerjakan juga sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian saya langsung apply kan ke sini aja, teman-teman. Seperti ini. Pertama kita ratakan dulu ke bagian lampu. Ini fungsinya hanya untuk memotong atau cut kotoran-kotoran yang membandel. Jadi pertama kita ratakan dulu seperti ini, ya. Kita ratakan seperti ini, lalu kita biarin. Kita gosok sedikit nggak apa-apa biar lebih rata. Kita biarin. Kita biarkan biar dia istilahnya breakdown dulu, teman-teman. Kita biarkan biar dia breakdown dulu. Istilahnya obatnya jadi seperti itu. Proses breakdown obat ini kira-kira ya tergantung waktu sih. Kira-kira kalau ini pagi hari, jadi dia agak lama. Mungkin sekitar 3 menit. 5 menit, bisa jadi 5 menit. Kalau terik matahari, itu bisa perlu hanya 2 menit. Nah, cara ngelihat obatnya udah breakdown belum adalah kita usap, teman-teman. Ini kan ada kompon nih. Nah, kita usap dulu. Kalau kita usap, dia sudah kering atau tidak ada kelembaban, itu berarti komponnya udah siap untuk kita gosok seperti itu. Nah, ini kita cek ya. Di bagian ini kita cek dulu. Kita usap dulu pakai tangan saya. Dia belum, sebentar lagi, teman-teman. Jadi kira-kira ya mungkin 5 menit lah kalau dalam kondisi pagi hari. Nah, sekarang kan pagi hari jam 6 ya. Seperti itu. Atau kalau enggak sambil kita ngebersihin lampu satunya. Ya. Ini di lampu satunya ini juga teman-teman mungkin nggak bisa lihat ya. Ini. Nah, ini jelas ini adalah
deposit kotoran maksud saya. Jadi sama, kita kasih satu aja teman-teman, satu tip aja, satu tip cukup. Ini sifatnya adalah preventif, nggak perlu sering-sering, tapi sesekali perlu dilakukan seperti itu. Nah, kita ratakan seperti ini. Nah, dia udah rata kan, baru nanti kita gosok. Kita sekarang kembali ke lampu satunya, kita cek dulu apakah udah breakdown. Nah, caranya adalah disentuh seperti ini. Belum teman-teman. Jadi memang karena ini pagi hari, untuk ini dia breakdownnya cukup lama. Kita coba ambil sini. Ya, saya rasa udah ya teman-teman. Nah, sekarang setelah kita aplikasikan kompon tadi, kompon Mencerna, berikutnya adalah kita tunggu sebentar, setelah itu kita akan poles. Gerakan memoles karena sifatnya ini hanya preventif aja. Kita santai aja karena kotorannya juga ini juga nggak terlalu banyak. Utamakan pada bagian yang banyak timbunan deposit, bagian atas teman-teman. Bagian atas yang banyak deposit di sini. Gerakannya melingkar aja. Sebenarnya cuma untuk preventif aja nggak perlu kita pakai mesin, tapi saya juga ada mesin poles. Nah, itu saya gunakan untuk kasus-kasus yang berat. Nah, saya dulu punya ya sedikit usaha kecil teman-teman untuk jasa headlight restoration. Namun sekarang saya sedang sibuk jadi nggak bisa saya jalankan. Sifatnya hobi aja itu, tapi ya lumayan sih sebenarnya. Nah, ini proses buffing udah selesai sih. Terutama bagian atas teman-teman yang ada depositnya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat depositnya udah hilang ya di bagian ini. Kalau misalkan hasilnya dirasa kurang memuaskan, teman-teman bisa ulangi lagi. Tapi biasanya sih kalau cuman kerak-kerak air biasa yang belum terlalu lama itu akan hilang teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita seka dengan menggunakan microfiber yang kering dan bersih. Kering dan bersih teman-teman ya. Nah, seperti ini aja sebenarnya maintenance lampu supaya kerak-kerak air, kotoran-kotoran burung, debu yang ditambah air dan panas, dia akan hilang dari lampu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kinclong sekali ya. Saya lanjutkan ke satunya di sini. Kita cek dulu. Nah, ini udah breakdown ya. Nah, kita langsung gosok teman-teman. Kita gosok seperti ini. Memutar ya, sambil olahraga pagi. Ingat terutama pada bagian atas, yang mana ini adalah tempatnya kerak air di sini. Nah, gitu. Gerakan memutar aja teman-teman. Ini akan efektif dilakukan kalau rutin ya. Rutinnya itu bukan seminggu sekali, enggak. Ya mungkin 2 minggu atau 3 atau sebulan sekali. Ini sendiri belum pernah saya buff. Sejak ini baru, mobil ini baru, belum pernah saya poles sama sekali lampunya. Karena memang lampunya kondisi baru kan bagus. Cuman sekarang ini mobil kan sering diparkir di luar, ditinggal sama jam kerja. Kalau sebelumnya kan di carport terus. Kalau sekarang kan dia dijemur lah istilahnya kalau siang di kantor istri. Seperti itu. Ini adalah upaya pencegahan. Nah, setelah itu kita
hapus. Nah ini tadi di sini kerak airnya di sini teman-teman ya. Kerak airnya hilang sekarang. Teman-teman bisa ngelihat. Di sini kerak airnya tadi hilang. Nah, seperti itu. Jadi alatnya apa aja yang diperlukan? Yang pertama ini microfiber yang lembab. Fungsinya untuk ngebersihin pertama kali sebelum kita proses. Ini awal pertama kali nih microfiber lembab. Ya, setelah dibersihkan microfiber lembab, kita aplikasikan kompon. Nah, di sini saya gunakan menjernya Heavy Cut kompon. Ini harganya sih segini 200. Tapi kalau teman-teman mau beli yang repacking, itu ada yang kecil, itu harganya mungkin sekitar 50. Tapi sebenarnya menggunakan yang lain juga bisa. Cuman saya menggunakan ini karena memang saya itu dari dulu pengguna menjernya, teman-teman. Ini kompon yang kekuatan potongnya tinggi. Terus kemudian buff aplikator ya. Menggunakan microfiber juga boleh, menggunakan ini juga boleh. Ini lebih cocok. Cukup satu tip aja. Kemudian microfiber ya. Jadi setelah tadi urutannya seperti yang tadi itu udah saya lakukan semua. Nah, ya seperti ini. Nah, kita maintenance-nya seperti ini. Lampu satunya. Ya. Demikian dari saya teman-teman, Surya MS Review. Bagaimana mempertahankan kilau lampu, membersihkan kotoran, membersihkan deposit dari kerak air ataupun debu, kotoran burung ataupun getah pohon. Demikian dari saya, Surya MS Review. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.